Jadi bab 4 atau metode yang ketiga yang kita gunakan untuk menganalisis struktur statistik tertentu adalah metode kekakuan langsung. Judulnya ada kekakuannya. Jadi ini mirip dengan apa yang sudah kita bahas sebelum ini sampai barusan. Namun ada sedikit perbedaannya di langsungnya ini ya. Jadi ada sejumlah langkah-langkah yang tidak perlu lagi kita kerjakan lagi di metode kekakuan langsung ini. Di metode kekakuan langsung ini dalam buku namanya Directiveness. Software analisis struktur biasanya menggunakan metode ini ya. Jadi ini sudah sangat prosedural dan sudah lebih dekat ke atau lebih mudah diprogram gitu ya. Langkah-langkah yang dilakukan sehingga kita bisa suruh komputer saja yang mengerjakan, kasih saja soalnya ya, strukturnya seperti apa, beban yang bekerja sebagaimana, lalu kasih ke komputer akan mengeluarkan reaksinya gimana, gaya ujung apa, gaya dalamnya bagaimana, dan seterusnya. Nah, modal utama di metode kekakuan langsung itu adalah matriks kekakuan yang sudah kita susun di minggu yang lalu. Ya. Jadi satu buah elemen, kita sebut aja AB seperti ini, yang punya 6 derajat kebebasan, D1, D2, D3, D4, D5, dan D6. Ini memiliki matriks kekakuan yang nilainya sudah standar, ya. Yaitu yang kita, kalau elemennya AB ya, matriks kekakuan elemen AB ya. Tapi secara umum ini namanya matriks kekakuan elemen yang isinya 6 kali 6. Dan sudah kita turunkan di minggu yang lalu. Kolom pertama isinya EA per L, 0, 0, min EA per L, 0, 0. Kolom kedua isinya, saya juga nggak hafal, saya coba cek dulu. Dengan apa yang ada di saya. Kolom kedua ini 0, 12 EI per L pangkat 3, lalu 6 EI per L kuadrat, kemudian 0, min 12 EI per L pangkat 3, dan 6 EI per L kuadrat. Ini kolom ketiganya ini 0, yang ini 6 EI per L kuadrat. Yang ini 4 EI per L, kemudian 0, kemudian minus 6 EI per L kuadrat ya. Dan ini 2 EI per L. Kolom ketiga, kolom keempat isinya minus EA per L. Kemudian ini 0, 0, EA per L, 0 dan 0. Kolom kelima mestinya ini 0. Masih bisa ya, masih bisa kelihatan. Kemudian di sini 12 EI per L kuadrat. Minus 12 EI per L pangkat 3. Kemudian 6 EI per L kuadrat, minus juga. Lalu 0. Kemudian 12 EI per L pangkat 3. Dan 6 EI per L kuadrat negatif ya. Dan kolom terakhir ini 0. Masih kelihatan? Bentar saya cek dulu. Ya, pas lah yang terakhir, tapi Anda bisa lihat di
di slide nilai-nilainya sebenarnya. Ini saya tulis di papan tulis agar nanti kalau kita gunakan contoh kita langsung pakai. Per L, ini minus 6 EI per L kuadrat dan 4 EI per L. Gitu. Jadi ini matriks 6 kali 6 ini adalah matriks kekakuan elemen. Namanya matriks kekakuan elemen. Yang menjadi modal kita untuk metode kekakuan langsung. Jadi ini modal kita. Kalau dulu waktu ujiannya masih di kelas ya ini diberikan. Kalau sekarang ya Anda bisa mulai dari sini. Dari matriks ini kemudian maju ke langkah selanjutnya. Nah ilustrasinya kita cobakan dengan struktur yang dari dulu selalu kita mulai dari situ ya. Kita bahas struktur balok saja. Hari ini kita akan bahas struktur balok. Minggu depan baru pindah ke portal dan rangka batang. Jadi dari awal dulu kita selalu mulai dengan struktur seperti ini. Gitu ya. Struktur yang dijepit di ujung kiri A-nya, kemudian B-nya roll begitu. Bebannya W gitu ya. Panjangnya L. Ini. Karena metode ini metode kekakuan langsung ini termasuk juga ke dalam metode kekakuan. Jadi proses awalnya mirip ya. Di depan Anda tetap harus mencari derajat kebebasan dan untuk struktur begini ada dua gitu ya. Satu B-nya bisa bergerak kiri kanan, kemudian bisa berotasi, lainnya tidak, sudah ditahan oleh tumpuan ya. Jepit ini menghilangkan semua perpindahan di ujung A. Roll ini menghilangkan perpindahan vertikal di ujung di ujung B. Ya. Jadi tersisa dua. Ya. Kalau bebannya seperti ini, vertikal saja, kita juga sudah tahu dari depan bahwa D1-nya akan 0 ya. Tapi ini untuk keperluan ilustrasi saya biarkan dulu. Nanti hasil akhirnya nanti D1-nya pasti akan 0 juga. Ya. Jadi kita akan tetap pegang dulu aja D1-nya dianggap ada saja, dianggap belum tahu gitu ya. Dianggap kita belum tahu berapa nilainya. Nanti kita akan dapatkan bahwa nilainya 0. Kemudian D2 adalah rotasi di sini dan kita memang belum tahu nilainya. Nah, karena ini metode kekakuan, jadi persamaan keseimbangan yang akan kita proses tetap sama. Ya. Persamaan keseimbangan kita bentuknya adalah K kali D sama dengan F kurangi F0. Ya. Ini tetap ya persamaan keseimbangan. Nah, di metode kekakuan langsung ini namanya agak diperjelas sedikit. Ini adalah persamaan keseimbangan struktur. Jadi di metode kekakuan langsung ini kita melakukan analisis di dua level. Satu levelnya adalah elemen, ya, bagian dari struktur. Satu levelnya struktur. Ya. Ada dua nanti ya. Nah, untuk membedakan antara elemen dengan struktur ini, saya menggunakan variabel yang kalau di tingkat struktur itu hurufnya besar semua, K, D, F, dan F0-nya. Sedangkan untuk di tingkat elemen kita gunakan huruf yang kecil. Jadi matriks kekakuan elemen, matriks K tapi K-nya kecil. Ditambah lagi ada indeksnya kalau elemen ya, karena di satu struktur elemennya bisa banyak. Ya. Jadi bisa K1, K2, K3, jadi elemennya dikasih nomor, elemen 1, elemen 2, elemen 3, atau dikasih nama batangnya AB, BC, CD, dan sebagainya. Jadi ada indeksnya begitu. Untuk di tingkat elemen ya. Akan bisa banyak gitu ya kalau strukturnya punya banyak elemen. Nah, sambil melihat ke struktur yang kita jadikan contoh, untuk struktur ini kebetulan elemennya cuma satu ya. Jadi elemennya cuma ada elemen AB ini ya. Nanti setelah ini kita akan maju dengan contoh yang elemennya lebih banyak ya. Jadi kita mulai dengan elemen yang ini saja dulu. Kalau di struktur derajat kebebasannya pakai D besar, di elemen kita pakai hurufnya kecil ya. Tapi prinsipnya sebenarnya sama. Ini adalah derajat kebebasan dari elemen. Ya.
4, 5, 6. Ini adalah derajat kebebasan dari elemen AB ini. Ya. Nah, di tingkat elemen kita tumpuan kita hilangkan ya. Jadi semua kita buka agar matriks kekakuannya pas tepat yang ini. Ya. Ya, jadi agar ini bisa kita pakai. Ya. Jadi di tingkat elemen kita belum lihat tumpuannya seperti apa gitu ya. Semua elemen punya 6 derajat kebebasan. Oke. Nah, begitu kita tetapkan D1 dan D2, kita bisa langsung mengisi vektor F. Ya. Untuk contoh ini, karena tidak ada gaya horizontal di ujung B, tidak ada momen juga, F-nya 0. Ya. Isinya 0 dan 0. Oke. Jadi F ini langsung diisi, langsung diperoleh. Ya. Setelah derajat kebebasan struktur ditetapkan. Ya. Derajat kebebasan struktur ditetapkan. Nggak ada bedanya dengan metode kekakuan yang lalu. Yang F ini langsung kita peroleh. Begitu D1 dan D2 kita tetapkan, F-nya langsung dapat. Nah, yang berbeda di sini, di metode kekakuan langsung ini adalah penyusunan matriks K dan vektor F0-nya. Matriks K dan F0 untuk struktur ini pada metode kekakuan langsung itu dibuat dari matriks K dan vektor F0 masing-masing elemen. Jadi kalau struktur ini elemennya AB, gaya ini kita terapkan ke elemen AB. Ya. Kita terapkan, dijepit dulu tentu ya. Kalau enggak seimbang ya. Kalau gayanya saja yang diterapkan ya. Jadi ini elemennya, kemudian di elemen itu saya pasang bebannya. W, gitu ya. Nah, kalau saya pasang W, maka dari tabel kita bisa dapatkan reaksi. Oke. Nilai reaksinya kita baca dari tabel. Masih sama dengan metode kekakuan yang lalu. Ya. Baca reaksi dari tabel. Namanya apa? Gaya-gaya ini. Yang ini namanya apa? Yang ini. Reaksi vertikal di ujung A ini. Ninjaunya ke sini, karena ini elemen kan ya, elemen AB ya. Kita bukan meninjau struktur ini, ninjaunya elemen AB, dijepit dulu, tetap seperti sebelumnya, dikasih beban. Yang ini namanya apa? Anda sudah sering mengerjakan ini. Apa namanya reaksi yang vertikal ini? Ada 40. Apa namanya reaksi vertikal ini? Variabelnya namanya apa? Ayo salah satu. Apa nama variabelnya ini? Masih ada yang mendengarkan kelas ini? F02. Karena sesuai dengan derajat kebebasan yang kedua. Momen ini F03 mestinya ya, karena ini 3. Ini F05. Masih kelihatan ya? Ini F06. Nilainya kita bisa baca dari tabel. Ke semua gaya ini kita taruh di vektor F0. Hurufnya kecil, jadi ini vektor F0 yang sama dengan ini. Nama apa namanya? Jenis vektornya, vektor beban akibat beban yang bekerja, kemudian elemennya dijepit, tapi ini punya elemen ya. F0-nya AB gitu ya. Jadi vektor yang indeksnya kecil ini, yang namanya kecil ini harus ada indeksnya. Punya siapa dia? Punya elemen yang mana? Ini adalah F0 punya elemen AB. Isinya yang 6 ini. Ada 6 harusnya ya. Tapi yang nomor 1 dan nomor 4-nya 0. Jadi ini selalu 6 kali 1. Isinya 0.
karena arah satunya 0. F02-nya nih kalau Anda ingat ini WL per 2 ini. WL per 2. Momen yang di sini nilainya WL kuadrat per 12. WL kuadrat per 12. Yang keempatnya 0. Kelimanya WL per 2 lagi. Wah, yang nomor 6-nya nggak tertuliskan di sini, saya sebut aja atau saya tuliskan ke samping ini. Yang nomor 5-nya nomor 6-nya mestinya minus WL kuadrat per 12. Begitu ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 ya. Isinya dari vektor beban, vektor gaya ujung jepit akibat beban ya, dari elemen AB. Nah, F0 struktur itu disusun dari F0-nya semua elemen. Struktur ini kebetulan hanya ada elemen AB. Jadi F0 yang untuk struktur ini diambil dari F0 AB ini. Bagaimana caranya? Oh, pertama pertanyaannya dulu. Berapa ukuran F0 ini yang besar? Vektornya berapa ukurannya? Setelah ini tulisannya sudah campur-campur begini, tapi strukturnya ini, derajat kebebasannya ada 2, F-nya seperti ini, F0-nya ada berapa ukurannya? Ada berapa isinya? Harusnya. Kalau derajat kebebasannya seperti itu. Berapa? 4. Kenapa 4? Soalnya kalau D-nya kan strukturnya yang di ini kan Pak. Ya, strukturnya ini. 2 berarti Pak. 2 ya. K-nya nanti 2 kali 2, karena ini kan 2 nih, derajat kebebasannya 2. K-nya pasti 2 kali 2. D-nya ada 2, D1, D2. F-nya udah saya tulis malah ini 0 dan 0. F0-nya pasti cuma 2 isinya ya. Cuma 2. Sedangkan F0 dari elemen itu pasti 6, selalu 6. Ya isinya boleh aja 0, tapi 6 buah gitu ya. 0 WL per 2, WL kuadrat per 12, 0 WL per 2 minus WL kuadrat per 12. Nah, bagaimana memindahkan nilai-nilai yang ada di elemen AB ke struktur, ke F0 struktur? Itu kita baca dari ini, perbandingan atau pemetaan gitu, beberapa buku nulisnya pemetaan. Ini D1 sampai D6 yang kecil ini adalah derajat kebebasan elemen. D1 dan D2 yang besar ini adalah derajat kebebasan struktur. Nah, kita melihatnya, lihat saja begini. Derajat kebebasan nomor 1, 2, dan 3 dari elemen AB itu pada struktur dihilangkan. Ya, karena ada tumpuan jepit. Ya. Jadi nggak kepakai ini 3 derajat kebebasan ini di struktur. Nomor 4 terpakai di struktur. Terpakainya di nomor 1. Nomor 5 nggak terpakai karena ada tumpuan roll ya. Jadi begitu ada tumpuan, derajat kebebasan elemen nomor 5 nanti hilang ya. Ini 6 ya, yang ini 6 ya. Yang nomor 6 terpakai di nomor 2. Nah, kalau begitu dari 6 derajat kebebasan elemen hanya 2 yang terpakai di struktur. Nomor 4 dipakai di nomor 1 di struktur. Nomor 6 di elemen AB yang rotasi ini terpakai di nomor 2 di struktur. Nah, karena peta derajat kebebasannya seperti itu, maka F0 yang ini, yang pertama, yang arah nomor 1 itu diambil dari yang nomor 4-nya di AB. Jadi ini kan 4AB itu sama dengan 1 struktur. Jadi ini punya struktur, nomor 1-nya harus diambil dari nomor 4 di AB. 1, 2, 3, 4. Yang keempatnya kebetulan angkanya 0. Jadi ini isinya 0. Yang kedua ini, itu sesuainya dengan nomor derajat kebebasan yang ke-6 di elemen AB. Jadi elemen yang kedua dari F0 ini diisi oleh elemen yang nomor 6 di sini, yang ini, yang minus WL kuadrat per 12. Ini WL kuadrat per 12. Jadi cara menyusunnya demikian. Ini elemennya kebetulan cuma 1. Kalau elemennya banyak, nanti masing-masing elemen akan nyumbang ke sini. Ya. Jadi F0 struktur disiapkan dulu sebanyak derajat kebebasan struktur. Kalau ini cuma 2 ya 2 begitu. Kalau ada 10 artinya ini ada 10 gitu derajat kebebasan strukturnya. Nah, masing-masing elemen tidak harus menyumbang ke semua ya. Karena ada elemen yang di sebelah sana misalnya kalau nanti lebih panjang dia menyumbangnya di derajat kebebasan nomor 3 dan 4 misalnya ya.
ada elemen di tempat lain nyumbangnya di nomor derajat kebebasan nomor 7 dan 8 misalnya, ya artinya gaya atau komponen dari F0-nya elemen tersebut nanti nyumbangnya di tempat yang sesuai di sini, di F0-nya struktur. Gitu ya. Atau nggak usah pikirkan yang banyak dulu, yang ini aja ya. Jadi karena yang terpakai itu hanya D1 ini sama dengan D4-nya elemen, dan D2 ini sama dengan D6-nya elemen, maka nomor elemen nomor 4 di sini, dari F0 ini, ditaruh di nomor 1 di sini. Kemudian komponen nomor 6 dari F0-nya, itu ditaruh di nomor 2 dari struktur. Oke. Jadi cara merakit vektor beban itu seperti itu. Nah, matriks kekakuan struktur juga demikian. Ya. Saya bikinnya di mana? Di sini aja biar berdekatan ya. Tadi Anda sudah bilang, yang menjawab tadi, K-nya struktur ini 2 kali 2 ya. Karena derajat kebebasannya cuma 2. Ini saya hapus dulu. Jadi saya siapkan tempat 2 kali 2. Ini adalah K. Mudah-mudahan kelihatan. Oh, terlalu ramai ya. Yang ini saya hapus dulu deh. Matriks kekakuan K dari struktur itu isinya 2 kali 2. Saya siapkan dulu tempatnya 2 kali 2, 1, 2. Gitu ya. 2 baris, 2 kolom. Nah, sama seperti tadi, elemen dari matriks kekakuan yang 6 kali 6 ini berhubungan dengan derajat kebebasan yang 6 buah ini ya. Kan tadi dengan ngasih perpindahan sebesar 1 dari D1 kita dapatkan nilai dari kolom 1. Kasih perpindahan D2 sama dengan 1, kita dapatkan nilai yang kolom 2 dan seterusnya. Jadi ini matriks kekakuan yang 6 kali 6 ini yang jadi modal kita untuk metode kekakuan langsung ini, itu terkait dengan derajat kebebasan yang ini ya. Sementara struktur kita itu terkaitnya dengan derajat kebebasan yang 2 ini saja cuma ya. Dan petanya sudah kelihatan, nomor 1 ini dapatnya dari sama dengan nomor 4 di sini. Nomor 2 ini sama dengan nomor 6 di sini. Jadi matriks kekakuan struktur untuk K11-nya mestinya diambil dari K44 dari elemen ini. 4-4-nya itu 1, 2, 3, 4. 4-nya ini. Yang ini. Jadi ini isinya adalah EA per L dari elemen AB. Kemudian K12 kalau dibaca di elemen ini nomornya jadi 46. Artinya kita ambil untuk yang ini, kita ambil elemen 46. Isinya 0. Gitu. Yang ini K21. 21 itu kalau dibaca di elemen AB nomornya adalah 64. Jadi K64 itu 0 juga. Dan K22 itu adalah 66. Dari sini diambil nomor 66 itu 4 EI per L. Jadi matriks kekakuan struktur sekarang diambilnya hanya dari matriks kekakuan elemen. Setiap elemen akan menyumbang sesuai dengan derajat kebebasan elemen yang terpakai di struktur. Hanya 2 yang terpakai di struktur. Jadi ya 2 indeks itu saja, yang indeksnya 4 dan 6 kepakai di 1 dan 2 struktur. 4-4-nya jadi 1-1, 4-6-nya jadi 1-2, 6-4-nya jadi 2-1, dan 6-6-nya jadi 2-2. Gitu. Kalau ada elemen lain yang terpakainya di beberapa derajat kebebasan, semua indeks matriks kekakuannya itu tinggal dipetakan seperti itu saja. Jadi yang 6 kali 6 ini harus dimasukkan ke matriks kekakuan struktur. Gitu ya. Ini kebetulan cuma 1 elemen, ya ikuti saja dulu, nanti setelah ini kita cobakan yang 2 atau 3 elemen. Oke, nah kalau sudah begini, K-nya sudah ada, F-nya dari depan tadi sudah, F0-nya juga barusan sudah, jadi kita sudah bisa menyelesaikan persamaan keseimbangan struktur. Persamaan keseimbangan strukturnya yang K kali D sama dengan F minus F0 itu kalau diisikan, saya tulis saja semua isinya. A per L 0, 0, 0,
4EI per L D1 D2 sama dengan 0 dikurangi 0 dengan minus WL kuadrat per 12. Dengan metode kekakuan yang lalu, ini Anda dapatkan juga ya. Cuma K-nya ini diperoleh dengan ngasih perpindahan satu-satuan. Sekarang tidak lagi, ya. Hanya dengan melihat atau membandingkan nomor derajat kebebasan elemen dengan nomor derajat kebebasan struktur. Kalau sudah didapatkan pasangannya, kita ambil saja komponen dari matriks kekakuan elemen, lalu kita taruh ke matriks kekakuan struktur. Gitu. Nah, ini bisa langsung kita selesaikan. Ini gambarnya sudah nggak perlu kan ya? Hapus saja dulu. Ini juga masih ingat lah ya. Nanti bisa kalau perlu bisa kita gambar lagi. Ini karena diagonal jadi kita bisa langsung selesaikan ini ya. Dari baris yang pertama EA per L kali D1 sama dengan 0, jadi D1-nya 0. Jadi ini sesuai dengan asumsi yang selalu kita pakai kalau bebannya tidak ada yang horizontal. Perpindahan horizontal di ujung B-nya pasti 0. Kemudian ini kalau diselesaikan 4EI per L D2 sama dengan WL kuadrat per 12 ya. Jadi D2-nya WL pangkat 3 ke sana 4 kali 12 48 EI. Ini adalah perpindahan strukturnya ya. Ujung B tidak bergerak ke kanan atau kiri karena D1-nya 0, tapi dia mengalami rotasi positif jadi berlawanan putaran jarum jam sebesar WL pangkat 3 per 48 EI. Nah, pemrosesan selanjutnya di metode kekakuan langsung, perpindahan ini diubah kembali menjadi perpindahan elemen. Jadi ini vektor perpindahan elemen. Kalau sudah ada indeksnya AB ya vektor perpindahan elemen AB berarti ya. AB. Bagaimana memindahkannya? Nah, kita harus lihat lagi gambarnya tadi. Coba saya ulangi. Cara memindahkannya menggunakan perbandingan dari nomor-nomor derajat kebebasan seperti tadi. Tadi strukturnya seperti ini. Dengan derajat kebebasan nomor 1 horizontal dan nomor 2 rotasi, sedangkan elemennya punya derajat kebebasan horizontal, vertikal, dan rotasi di satu ujung, kemudian horizontal, vertikal, dan rotasi di ujung yang lain. Dan tadi sudah kita bandingkan, D1 ini cocok dengan nomor 4 dari elemen AB, D2 ini cocoknya dengan D6. Jadi perpindahan D1, D2 ini adalah perpindahan D1 dan D2 ini. Ya. Kiri kanannya 0, rotasinya WL pangkat 3 per 48 EI. Lainnya tidak ada karena memang ada tumpuannya di struktur. Nah di elemen, ya nilai perpindahnya harusnya sama. Ya. Jadi kalau kita tahu ini dijepit, jadinya tidak dipakai ya di persamaan keseimbangan. Artinya perpindahan D1, D2, D3 ini pasti 0 semua ya. Karena jepit ya. Jadi DAB ini elemen AB isinya adalah nomor 1 0, nomor 2 0, nomor 3 0. Nomor 4-nya sama dengan D1 dari struktur. Jadi D1 yang kita peroleh di sini ditaruh di nomor 4-nya elemen AB. Kebetulan nilainya 0 ya. Tapi kita taruh aja di sini. Nomor 5-nya juga tidak terpakai di struktur, jadi pasti 0. Nomor 6-nya, perpindahan nomor 6 ini sama dengan perpindahan nomor 2 dari struktur, jadi D2-nya ditaruh di sini. Gitu. Jadi perpindahan struktur dikembalikan menjadi perpindahan elemen. Nah, selanjutnya
Kalau perpindahan elemen sudah diperoleh, kita gunakan persamaan keseimbangan. Yang belum dipakai adalah persamaan keseimbangan di tingkat elemen. Ini udah bisa dihapus ya F0-nya. Persamaan keseimbangan. Kalau yang tadi, yang ini struktur, elemen juga sama sebenarnya. Persamaan keseimbangan elemen itu bentuknya sama. K dari elemen I, tulis I dulu ya. Nanti kalau sekarang elemennya AB, nanti bisa dikasih AB di sini. Dikalikan perpindahan dari elemen I, itu sama dengan gaya F dari elemen I, dikurangi dengan F0 dari elemennya ke I. Makanya saya hapus dulu ya. Ininya saja yang nanti kita perlukan. Jadi persamaan keseimbangan elemen sama bentuknya dengan persamaan keseimbangan struktur, hanya hurufnya kecil semua. K dari elemen ini yang tadi. 6 kali 6. D perpindahan elemen ini. Ini. Pada elemen perpindahannya seperti ini, besarnya sudah kita dapatkan kalau perpindahan struktur sudah kita ketahui. Gaya-gaya di ujung, F ini kan gaya-gaya yang di ujung yang sesuai dengan derajat kebebasan ini ya. Jadi vektor F ini untuk tingkat elemen itu vektor yang sama, saya gambarkan di sini. Jadi ini F1, F2, F3, F4, F5, dan F6. F ini kan gaya-gaya yang sesuai dengan derajat kebebasan kan ya. Dan untuk elemen ini ya yang sesuai dengan D1, D2, D3, D4, D5, D6 adalah F yang begini. F1, F2, F3, F4, F5, F6. Nah, nilainya belum kita ketahui. F0 sudah tadi, yang ada 6. Oh, sudah kehapus di sini tadi ya. Yang tadi kita gunakan untuk menyusun F0 struktur. Jadi F0 ini sudah ada, K-nya sudah ada yang standar ini, D sudah kita peroleh dari elemen dari perpindahan struktur. Jadi yang belum kita ketahui adalah gaya ujung. Sehingga persamaan keseimbangan elemen bisa kita susun dengan FI-nya yang di luas kiri. Sisanya pindah ke sebelah sana. Ini sudah nggak perlu kayaknya. Sama dengan K, I, DI. Nah, ini yang pindah ke sana ya. Tambah F0, I. Jadi yang kita selesaikan ini. DI-nya ini ya. Kalau dimasukkan nilainya, saya masukkan aja sekalian buat contoh yang tadi ya. 0, 0, 0. D1-nya 0 lagi. Terus 0 lagi. Yang nomor 5, nomor 6-nya adalah ini. WL pangkat 3 per 48 EI. Ya, begitu ya. Ini nulisnya mepet ke bawah semua. Jadi isinya 0 semua, 5 buah. Kemudian WL pangkat 3 per 48 EI yang nomor 6-nya. Itu adalah D-nya elemen AB. K-nya adalah yang ini, yang 6 kali 6. F0-nya yang tadi kita sudah tulis ya. Nah, jadi kalau mau dihitung, kita bisa hitung sebenarnya. Untuk elemen AB kita, F AB, itu K-nya yang itu, yang sana, dikalikan dengan D yang ini. Ya. Nah, D ini semua isinya 0, kecuali yang nomor 6 ya, WL pangkat 3 per 48 EI. Jadi kalau kita kalikan dengan matriks ini, baris pertama ini kali 0, kali 0, tambah ini kali 0, tambah ini kali 0, tambah ini kali 0, tambah ini kali 0, tambah 0 kali WL pangkat 3 per 48 EI. Itu yang pertama isinya 0. Ya. Untuk baris kedua, nanti yang tidak 0 itu adalah 6 EI per L kuadrat dikalikan WL pangkat 3 per 48 EI. Jadi berapa tuh? Pembaginya di sini L kuadrat, di situ ada WL pangkat 3, jadi tinggal W L saja. EI-nya habis, di sini ada EI, di sana dibagi EI, di sana ada 6, di sini ada 48, jadi ada 8 yang tersisa di sini. WL per 8. Kemudian yang ketiganya, baris ketiga yang ini,
semua dikalikan 0, 5 yang pertama, yang ke-6 dikalikan WL pangkat 3/48 EI. Jadi yang tersisa adalah WL kuadrat. Di situ 2, di sini 48, jadi per 24. EI-nya habis. Yang elemen keempatnya, baris keempat ini sampai 5 ini dikalikan 0. Yang nomor 6-nya di sini yang 0. 0 gitu ya. Kalau ini 0 dikalikan WL pangkat 3/48 EI masih 0. Baris kelimanya ada minus 6 EI per L kuadrat. Jadi ini minusnya yang nomor 2 ini ya. Jadi ini minus WL per 8. Kemudian yang paling akhir 4 EI per L. Jadi 2 kalinya yang ini. WL kuadrat per 12. FAB, K kali D-nya adalah yang ini. 0 WL per 8, WL kuadrat per 24. 0 minus WL per 8, WL kuadrat per 12. Ditambah dengan F0. F0-nya tadi kalau masih ingat. Yang pertamanya 0, begitu ya. Yang keduanya reaksi itu WL per 2. Yang ketiganya WL kuadrat per 12. Yang keempatnya 0 lagi. Yang kelimanya WL per 2. Dan yang keenamnya minus WL kuadrat per 12. Nah, kalau kita jumlahkan ini isinya adalah 0. Ini 1/8 ditambah setengah. Jadi 5/8 WL. Ini WL kuadrat per 24 tambah WL kuadrat per 12. Jadi 1/24 tambah 1/12. Jadinya 3/24 ya, 1/8. Ini 0 dan 0 jadi 0. Ini setengah dikurangi 1/8. 3/8 WL. Ini WL kuadrat per 12 dikurangi WL kuadrat per 12 jadi 0. Jadi gaya-gaya di ujung elemen AB adalah yang ini. Nah, kalau kita gambarkan gaya itu, saya gambarkan di atas itu saja. F1 itu horizontal, di ujung kiri nilainya 0, jadi nggak ada. F2 itu vertikal, jadi ini vertikal 5/8 WL. F3 itu rotasi, jadi 1/8 WL di sana. Oh, ini ada kuadrat, ini kuadratnya di sini. Jadi positif arahnya ke sini. WL kuadrat per 8. Kemudian di kanan yang horizontalnya nomor 4, 0. Nomor 5-nya 3/8 WL. Nomor 6-nya 0 lagi. Jadi cuma satu ini. Jadi ini adalah gaya-gaya di ujung elemen AB. Dan ini adalah hasil akhir dari metode kekakuan langsung kita. Ya. Gaya-gaya di ujung elemen. Nah, kalau kita bandingkan dengan strukturnya, kalau strukturnya seperti ini, maka kita bisa lihat bahwa 5/8 WL ini adalah RA. Nih. Tiga per 8 WL ini adalah RB. Sedangkan ini WL kuadrat per 8 itu adalah MA di sini. Ya. Jadi gaya-gaya ujung dari elemen ini langsung bisa kita terjemahkan sebagai reaksi kalau di ujungnya ada tumpuan. Kalau tidak ada tumpuan, ini adalah gaya ujung saja. Gaya yang diperoleh kalau elemennya dipotong dari strukturnya. Ya. Nanti kita lihat kalau di contoh berikutnya yang elemennya ada beberapa, tidak semua ujung ini jadi reaksi. Ini yang satu ini kebetulan semua gaya ujung ini sama dengan reaksi di struktur kita. Jadi demikian cara menggunakan metode kekakuan langsung
untuk menganalisis struktur balok kita. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu prosesnya, boleh disampaikan. Kalau enggak, saya berikan satu contoh lagi yang elemennya lebih banyak. Ya. Kalau mau diringkas prosedurnya, kalau secara kalimatnya nanti saja, mana yang bisa dihapus? Di sinilah ya. Pertama D-nya dulu. Ini sama di tingkat struktur ya. Anda tentukan derajat kebebasannya apa saja yang ada di tempat-tempat yang tidak ada tumpuannya mestinya. Kalau yang di tumpuan lihat dulu tumpuannya. Kalau sendi misalnya masih ada rotasinya. Kalau roll masih ada satu translasi dan satu rotasi. Kalau jepit tidak ada sama sekali. Kalau tidak ada tumpuannya berarti punya 3 derajat kebebasan. Begitu D diperoleh, F juga bisa ditentukan. Ya. Ini masih sama dengan metode kekakuan yang minggu lalu. Ya. Nah, setelah itu yang kita susun adalah F0 struktur. Tapi ini diperolehnya dari F0 elemen. Ya. Ke sana. Ya. Ini ada I-nya, jadi banyak ya, bisa banyak elemennya, masing-masing nyumbang ke F0-nya struktur. Kemudian K struktur itu disumbangkan oleh K elemen yang sana. Ya. Dengan melihat peta nomor derajat kebebasannya antara elemen dengan struktur. Oke. Nah, kalau F, F0 dan K sudah diperoleh, kita selesaikan persamaan keseimbangan struktur. KD sama dengan F kurangi F0 untuk mendapatkan D. Ya. Anda peroleh D. Setelah D diperoleh, ini D-nya dikembalikan menjadi perpindahan di masing-masing elemen. Ya. D di masing-masing elemen. Kemudian dengan K, D, dan F0 ini kita cari F kecilnya, gaya-gaya ujung elemen. F, I sama dengan KI, kali DI, ditambah dengan F0I. Gitu. Jadi urutan pengerjaannya begitu. D dulu tentukan, kemudian setelah menentukan D, F langsung bisa kita susun. F0 kita kerjakan dulu di elemen. Nah, dari masing-masing elemen ini dia akan nyumbang ke F0 struktur. Matriks kekakuan kita juga punya yang elemen. Dari masing-masing elemen ini sumbangkan ke matriks kekakuan struktur. 3 komponen ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan keseimbangan struktur untuk mendapatkan perpindahan D. Kalau D sudah diperoleh, perpindahannya kita kembalikan ke elemennya masing-masing, ke DI. Lalu sudah ada DI, ada KI, ada F0. Jadi kita bisa susun persamaan keseimbangan elemen untuk mendapatkan gaya-gaya ujung elemen. Hasil akhirnya adalah ini. Gaya-gaya ujung elemen. Itu bisa diinterpretasikan sebagai reaksi, atau kalau tidak, ya gaya di ujung elemen yang terpotong. Sehingga nanti kalau mau menghitung gaya dalam, Anda tidak perlu lagi mengecek seluruh struktur, cukup mengecek per elemen saja. Nanti kita bisa lihat di contoh berikutnya.